Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam selalu tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa juga kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pagelaran yang saya hormati, Bapak Kepala Program Keahlian Teknik Produksi Hasil Hutan sekaligus pembimbing kelompok 1 di lapangan yang saya hormati, Ibu Ketua PKL yang saya hormati, Ibu dan Bapak Guru dan seluruh pembimbing lapangan yang memberikan arahannya kepada kita semua yang saya hormati, serta kedua orang tua tercinta yang saya hormati dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Dewi Oktavia dari Kompetensi Keahlian Kehutanan kelas 11 TPHH 2. Di sini saya akan mempresentasikan laporan hasil kegiatan selama saya PKL yang bertempat di SMK Negeri 1 Pagelaran. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. 1. Landasan teori. Sengon atau yang memiliki nama latin Paraserianthes falcataria adalah salah satu pohon yang tercepat pertumbuhannya di dunia. Bahkan pada umur 1 tahun pun tingginya dapat mencapai 7 meter. Dan pada umur 12 tahun tingginya dapat mencapai 39 meter dengan diameter lebih dari 60 cm dengan tinggi cabang 10-30 meter. Adapun yang kedua yaitu kegiatan persiapan lapangan, diantaranya pembersihan lapangan yang meliputi pembersihan sisa gulma dan pengukuran lapangan. Alat dan bahan yang akan digunakan dan dibutuhkan seperti parang cangkul meteran untuk pembuatan persemaian, ayakan topsoil bokasi atau sekam padi untuk pembuatan media, ember, gembor, selang tandon air untuk penyiraman, gergaji, golok, parang, cangkul, dan meteran, tali, kawat, dan bambu untuk pembuatan bedengan, tang, gunting, kawat, dan paranet untuk pembuatan naungan. Di pembahasan ketiga yaitu pembuatan bedengan dan pembuatan naungan, yaitu dengan mempersiapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun pembuatan media yaitu pencampuran dua media, topsoil dan sekam padi, lalu diadukan secara merata dengan perbandingan yang telah ditentukan, kemudian masukkan ke dalam polybag. Yang keempat yaitu pelakuan benih. Pelakuan benih yaitu pelakuan bibit sengon sebelum ditabur, dan di penaburan benih yaitu dilakukan pada bedeng tabur yang terisi pasir setebal 10 cm, disiram dengan air sampai jenuh dan merata di seluruh permukaan. Kemudian dibuat larikan 2,5 cm dengan kedalaman 4 cm atau 1 bukut jari telunjuk. Lalu biji ditabur dilarikan secara merata dan tutup kembali menggunakan pasir setebal 1 cm. Dan yang selanjutnya itu penyapihan bibit. Penyapihan bibit atau pemindahan bibit sengon dilakukan pada pagi dan sore hari. Yang selanjutnya yaitu pemeliharaan bibit. Kegiatan pemeliharaan bibit meliputi 1. Penyiraman, 2. Penyiangan dan pendangiran, 3. Seleksi bibit, 4. Penyulaman, 5. Pemupukan, dan 6. Pemberantasan hama dan penyakit. Dan diseleksi bibit yaitu dilakukan agar anakan dapat tumbuh baik dan merata. Bibit yang tidak rata harus dipisah dan dikelompokkan. Seleksi dilakukan setelah bibit berumur 1 bulan. Dan yang terakhir yaitu analisis usaha. Rincian biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran ekonomis yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang, dan
Berikut beberapa rumus untuk menghitung biaya produksi. Total biaya produksi TC sama dengan TFC tambah TVC. TC atau total biaya, sedangkan TFC adalah total biaya tetap, TVC total biaya variabel. Contoh perhitungannya, TC atau total biaya Rp5.130.000 ditambah Rp870.000. TC total biaya menghasilkan Rp6 juta. Jadi total biaya produksi barang A sebesar Rp6 juta. BEP atau Break Even Point. Break Even Point atau BEP adalah perhitungan yang menjelaskan kondisi penjualan dan pengeluaran berada pada satu titik yang sama. Perhitungan BEP dalam unit diketahui. Produk bibit sengon BEP per unit. Cara perhitungannya, BEP sama dengan FC dibagi P per PC. TFC sama dengan Rp5.130.000. TVC sama dengan Rp500. P per Q atau harga per unit sama dengan Rp1.500. Cara perhitungannya, BEP sama dengan Rp5.130.000 per Rp1.500 dikurang Rp500 yang menghasilkan Rp1.000. Jadi BEP Rp5.130.000 dibagi Rp1.000 adalah BEP 5.130 unit. Jadi, perkiraan persembayan bibit sengon ini harus dapat memproduksi sebanyak 5.130 unit untuk mencapai BEP atau titik impasnya per unit. Dan yang kedua yaitu perhitungan BEP dalam rupiah. Produk bibit sengon. Cara perhitungannya, BEP per rupiah dirumuskan dengan FC 1 dikurang VC per V. TFC sama dengan Rp5.130.000. TVC Rp500. P per Q sama dengan 1.500. Perhitungannya yaitu dengan cara BEP sama dengan Rp5.130.000 per Rp1.500 dibagi 500 menghasilkan Rp1.000 per 1.500. BEP Rp5.130.000 Rp1.000 per 1.500 menghasilkan 0,6 dari hasil 1.000 dibagi 1.500. Jadi BEP Rp5.130 per 0,6 jadi Rp8.550.000. Jadi perkiraan penjualan bibit sengon ini harus dapat mencapai pendapatan sebesar Rp8.550.000 agar dapat BEP tidak untung dan tidak rugi. Kesimpulannya, jika BEP produksi jumlah produk, maka usaha berada pada posisi menguntungkan. Jika BEP produksi jumlah produksi, maka usaha berada pada titik impas atau tidak laba atau tidak rugi. Jika BEP produksi lebih besar jumlah produksi, maka usaha berada pada posisi tidak menguntungkan atau rugi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.